Baik lagi bersama gue Bruno Gue Kukai. dan Bapak Nasrul Gopher. Oh, Dokter Nasrul. Gopher Nasrul. Iya. Dari nongkrong Sampai di top. di Beto. Oke, mantap. Aduh, Ayo, kita satu bisa datang minggu. Disambut langsung udah bawaannya. Gak ketiduran di situ, gak ketiduran. Petir bro. Apa nih, Bapak Nasrul nih? Alhamdulillah baik. Ini sekarang simpannya apa di dalam? Sekarang ya jadi dokter mata di salah satu rumah sakit di Jakarta. Full di situ. full ya. Gimana keluarga? Sehat? Alhamdulillah saat ini udah ada 3 anak, alhamdulillah. Luar biasa, nyawa udah Ada, mantap alhamdulillah. lah buat Iya, dia. alhamdulillah. Domisili di mana sekarang? Sekarang di Bintaro. Sekarang tinggal di Bintaro. Tadinya sempat awalnya kan di sini kan SMP di Depok, kemudian SMA sempat pindah ke Ciganjur, Ya. SMA 1 Depok, kemudian kuliah di situ. Ya, setelah nikah ke Cempaka Putih, sekarang di Bintaro. Luar biasa. Teman kita juga. Oh iya, 36 aspek. Best friend. Togi, bukan tuh. Togi, ya, presiden Togi. Deh, saya sama Togi. Kalau selalu lebih besar gitu. Lebih ke Dumal ya, sampai sekarang. Awas. Udah bagus dah ya lu. It's rabies sudah sih sama padang kan. Bukan dokter bius, tenang tuh. Dokter mata. Dokter mata. Mata penjani deh. Yang hidung gak bisa bantu. Karena ini sekelas kita ya, kalau ya. Ya. Apa nih tuh yang ingat tuh pas dicek ini selain kenangan ini selain kenangan dan brutal Pokoknya pas pertama ngundang, waduh, pas banget nih. lebihnya Pengen nanya ini nih, kenapa tuh kayak gitu kenapa kok bukan juga gitu. apa salah dan lu sakit ya kan. Iya. Yang belum tahu ya dulu, ya ini jagoan kita. Siapa nih? Jadi ke Albudo Iya, dia tentu. Ya anak Bento pada tahu lah, pada angkatan kita ya ada Bruno ini. Terus ganas bro. Iya, jadi sekarang coba di sini kita tanya nih. Kok gue kalian aku tuh sama sini kan. Iya, jadi yang pengen gue tanya nih itu tadi berapa orang yang lu pernah tabok? selama sekolah nih sih Selain dua. yang dia pasti di kelas ini sudah banyak ya. Ya, tuh. Coba siapa aja? Mungkin yang pernah ngerasain tangan banget Ya. bisa komen lah ya kan Ya. apa kasih dendam apa udah dimakan bisa komen lah banyak nih bumi dah kembali kenangan yang ingat itu Iya, makanya wah waktunya nih kita ketemu silaturahim. kalau lu mau minta maaf deh sekarang ya Udah dimaafin ya kan. ketemu ya kan bro tuh Gue speechless. Lu pada bubar. bingung mau bicara apa lu ya kan Ya, namanya dulu ya kan. Ya, Zaman dulu ya kan. oh nakal yang ya Zaman dulu ya masih barbar ya kan kata dulu kan tidak mandiri ya bapak tuh ya kan. Kenangan lu bukan untuk dikenal, bukan untuk diulang. aneh untuk dikenal ulang Jangan dulu ya lagi pasti hari yakiriwi diri kok bodoh nama melakukan ya kan so ya kan
Ayo, ini gua kali ini episode kali ini nih gua suram nih Ki. Kenancak malah adopsi kenancak ya. Gua ngecak. Pasti banyak yang komen. Harus. Wah harap sih ya. Kan rasa itu. Iya ya. Pengakuannya sih nggak ada perempuan yang pernah. Udah inget kan? Alhamdulillahnya. Dulu Pak. Ada juga. Nggak tahu. Enggak, insya Allah, insya Allah. Perempuan nggak ada nih. Cupan. Asik. Aduh, itu kenakalan yang berbeda. Rusak ya. Nah, selain itu apa lagi nih yang masih ngiang nih yang Pak? Terus ini. Ya itu. Ya. Ya di sini ada Ahad juga yang suka. Bener lu panggilannya Ruli aja, jangan Nasrul ya gitu. Kenapa? Nama gue. Zaman dulu tuh sebutan nama bokap tuh kan kayak dilecek kan. Jadi sekarang oh ya lu paham. Oke, Ruli. Panggilnya Ruli aja. Itu satu. Yang dua, yang gue ingat ya itu yang gue pas lihat episode ada anak paling pinter lah ya, Subento siapa? Kan sepakat. Ya sepakat. Ya aduh Radon 31 ya. Dulu ya Radon. 33 betul. Ada Radon, ada teman-teman yang lain. Ya sama-sama ya bego aja gitu. Masih SMP. Sama bego dibanding Radon. Kalau dia 11-12 Oh iya. 11.000. Bumi dan langit kelihatan. Dan dulu pas di gitu tuh ikut ekskul nggak? Oh ini lah. Apa Rohin apa itu nggak ada? Nggak ikut. Kalau flat Iya. Ikut aja semuanya. jangan kami ikut. Ya, nggak ikut-ikutan aja. tiap aja nggak milih kan? Ya. Kecuali sama dia. Takut. Orang-orang itu tuh was-was masalahnya. Mungkin karena belum kenal ya kan. Una berkata sayang. Iya. Jika sayang aja. Aduh. Oh ya, terus spot-spot apa lu kerjakan kenal teori kan Jangan. apa di dari Jaminane nongkrong mana gitu loh pasti Iya. Abang ngegeng juga lah. SMP 3 tuh paling enak jajanannya kayak gue inget ya. Kantin Belokan itu tau gak tuh? Yang di dalam nggak di dalam pastel iya pasti iya benar ya kayak itu ya itu kayaknya berkesan iya memorial gitu nggak ada sih biasa aja maksudnya apa lu suka bayar atau gimana gitu dia mau baik Kan dia nggak nih lu. Kan lebih kayak Chris gitu. Dia emang pengaja kayak King Sak Cipa Dwi apa sih cewek kayak Hasan Madia itu tuh. iya Filosof pun Ciup dia. Gue ya. Itu sih hubungan sport. Tapi yang di sana lebih ya nggak nggak boleh nggak pun nama tiap aja kan. ya dari Alisus King kan. oh nah lu dari Wiento nih dari situ ke SMA 1 siap betul dari SMA 1 kuliah Bandit. dia tahu KUI Yes. wah pernah UI gua oh ngambil kedokteran umum itu 6 tahun habis itu sempat kerja sebentar dokter umum kemudian jadi kalau dokter tuh kan kita kalau dokter umum tuh kalau jaga IGD tuh ada pasien datang oh kasusnya ternyata kasus orto gitu ya kita teleponin kan dok gini lapor IGD lapor ke konsulennya ortonya terus telepon yang datang lah ini senior gue deh oh gitu mikirnya langsung kayaknya enakan yang ditelepon daripada yang nelpon jadi akhirnya minta izin sama ibu
kalau sekolah lagi gimana, disetujuin. Jadi ya udah. Ya tuh. Sebentar doang, jadi langsung jadinya ujungnya langsung, akhirnya langsung sekolah lagi sambil kerja. Jadi Ya, habis kerja. habis lulus itu S1 ngajar. Kalau dulu ada namanya bimbingan untuk ujian nasional FK gitu ya, kedokteran. Itu gue ikutan ngajar di situ. Terus macam-macam. Iya, bimbel untuk kedokteran beda nih, ada gitu. Terus ya pokoknya ya udah belajar ngumpulin dikit-dikit lah gitu, nggak bergantung banget sama orang tua. Jadi itu juga makanya milihnya mata. Kenapa? Karena gue pengennya nih sekolah tapi nggak bebanin banyak ke orang tua gitu. Jadi bisa sambil. Jadi iya, jadi kalau sekarang mungkin susah ya, tapi kalau dulu masih gue kalau sekolah itu Sabtu Minggu tuh biasanya nggak pulang tuh jaga ke IGD. Kerja di IGD, rumah sakit dekat kampus, itu jaga Minggu beres selesai baru pulang gitu. Senin mulai lagi sekolah lagi gitu. Jadi ya gitulah lika-likunya banyak sih. Kalau waktu sekolah ya segala macam dilakuin ya untuk ya orang tua kan bukan apa namanya, bukan dokter, bukan orang yang ada, tapi alhamdulillah mereka gedein kita kan ya, bisa mikir begini, support, ngajarin, jadi kita alhamdulillah bisa berkembang kayak gini kan. Ya kayak lulu pasti ada itulah pendidikannya lah dari orang tua tuh supaya survive gitu kan. Nah, itu yang diajarin, makanya ya kita gua dulu dari FK juga gitu, lulus FK, sekolah spesialis, ya nyambung, ya kayak nyambung hidup lah pelan-pelan. Alhamdulillah. Iya benar. Baik saya sih. Iya. Jadi setelah lulus SK, S2 nya spesialisnya ambil di UGAS Betul. selama 4 tahunan tuh. 4 tahun gitu. Jadi kalau itu ya namanya zaman sekolah ya, zaman ya sakit-sakitan ya, sisa gitu kan. Pokoknya Aman lah. iya pokoknya iya merih, betul merih. Bahasa bagus juga deh. Alhamdulillah. Mantap. Gitu. Nah sekarang habis spesialis mata selesai 2016, alhamdulillah daftar ke JSC, masuk JSC, kemudian fokus ke subspesialis. Nah jadi kalau dari mata tuh ada spesialis mata sendiri tuh karena emang ada 9 subspesialis ada banyak ya, takutnya ada yang lupa nih. Bagian gue tuh katarak, bedah refraktif dan kornea, kemudian infeksi, vitreoretina, glaukoma, apa namanya, okuloplastik, kemudian bagian refraksi sendiri, tumor dan lain-lain, anak pediatrik ya kan, sama neurooftalmologi, saraf. Jadi, nah di situ alhamdulillah bisa memutuskan ke bidang yang katarak dan yang saya senengin juga, katarak dan bedah refraktif. Jadi sekolah lagi. Ya sambil kerja dulu, terus di JSC sambil belajar di JSC juga, sekolah di JSC juga. Itu 3 bulan waktu itu, kemudian kerja kurang lebih setahun, baru sekolah ke luar, subspesialis. Luar negeri. Subspesialis di iya di apa namanya, Korea Selatan, Seoul. Di Seoul. Annyeonghaseyo. Annyeong. Iya. Itu ya ada lagi. Itu Di Korea tuh. sebentar itu 9 bulan. 9 bulan. Pokoknya sampai lahiran lah.
Kurang 10 hari. Nah, iya benar. Jadi ke situ ya. Ini mata di sini. Gitu. Genit ya. Aduh. Iya ya gitu. Jadi Subspesialis katarak dan bedah refraktif. lasik gitu ya. Iya, bidangnya lasik sama katarak. Kebanyakan ke situ. Oh, tuh kalau misalkan menurut saya loh, kalau misalkan lasik nih, misalkan kita mau bedah lasik nih, Iya. apa sih persyaratannya? Hmm. Hmm. Jadi lasik itu jelasin dikit dulu ya. Lasik tuh sebenarnya kita menipiskan kornea. Kornea itu bagian depan mata yang bening, yang kita lihat hitam, nah itu depannya tuh bening kornea. Nah itu yang kita tipisin, kelengkungan kornea itu kita tipisin supaya ngilangin efek minus sama silindernya. Kemudian, nah syarat utamanya korneanya itu tebel nggak, bisa ditipisin apa kagak gitu kan. Kalau udah tipis nggak mungkin lah ditipisin, rusak. Iya, dicek dulu. Kelayakan korneanya So, berarti. sama kelengkungannya. Ngelengkungnya normal nggak bentukannya gitu. Kalau normal kita bisa tipisin. Kalau nggak normal nggak boleh ditipisin. Dilarang kan wabis. Ada yang dilarang juga. Jadi nggak semua orang boleh dilasik. Betul. Lah dari segi umur gitu misalkan. Umur rada longgar, tapi paling kecil biasanya 18 tahun kecuali pasien emang misalnya sekarang kan banyak yang sekolah kedinasan. Oh iya. Kan minta nggak ada minus tuh kedinasan, kepolisian segala macam. Nah itu udah kelas 3, umur 17 misalnya, ya boleh-boleh aja lasik. Tapi kenapa boleh? Karena daripada nunggu setahun ya. Dan keluarga dan pasien harus paham kalau itu belum 18 tahun artinya risiko muncul minusnya lagi sedikit lebih tinggi daripada yang di atas 18 tahun. Jadi kan pertanyaan pasien kan bisa muncul minus lagi nggak gitu bisa sih kan. Nah itu yang kita jelasin gitu sih. Kalau dari umur segitu. Kalau umurnya ketuaan biasa udah ada katarak. 50-an tahun sekarang tuh udah mulai mungkin ada kekeruhan lensa sehingga mungkin nggak usah pakai lasik tapi kita justru ke arah operasi katarak, karena operasi katarak itu bisa ngilangin minus juga. Bisa, jadi misalnya minus 10, jangan ada lensanya keruh, ya kita jangan lasik, justru operasi katarak. Sekali jalan bisa hilang minusnya juga. Dua-duanya dapat. Gitu. Jadi sekarang nih ini di GSC ada nih Pak. Iya. JC Menteng, Kedoya, sama Bekasi jauh. Ya, 3 titik. Ujung Huitai Iya. Kedoi. Rumah di mana? Balik ke Bintang. Keliling kayaknya. Keliling. Iya, gue minta Transjakarta sampai Bekasi. Aku bisa dengar ini kayak orang trans, ya kan? Sehubungan ya. Ujung-ujung. Benar-benar. Warga 4 ya. 3 titik gitu. JC semua berarti ya. Iya, JC Group. Gitu. Dari Ibu belum. Cibubur dulu gue di Cibubur. Sempat. Dulu Cibubur. Awal-awal 2016 itu masuk Cibubur. Terus gue sekolah, pulang sekolah, JC bangun Bekasi, gue suruh di Bekasi. Gitu. Gitu. Full berarti. Oh, Tiga tempat. oke itu harus ngeluangin Wah. waktu nih di sini nih. Soalnya udah 3 tempat soalnya. Iya. Ini jam terbang iya. Mau kalau Tapi terbang nabrak. kalau Jadi ya ada kriteria khususnya juga kami asal asik aja di mata ini juga. Yang memenuhi syarat atau enggak. Syarat yang suka dilupain adalah pasiennya udah berani apa belum. oh gitu. Kadang-kadang dia pengennya masuk akpol, masuk apa, pengennya ya gitulah tuntutan biasanya disuruh atau gimana kan. Kadang-kadang kemauannya bukan kemauan sendiri, jadi motivasinya sedikit sehingga waktu tindakan malah ketakutan sendiri dia gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Iya. Pas tindakan kan pasti kan sadar. Harus sadar. Dia mata doang di lokal, yes lokal gitu. Jadi
Gitu deh. Luar biasa ya. Tapi ada misalkan kayak semacam misalnya penyakit bawahan itu bisa nggak? Apa terus Penyakit bawaan apa nih ya? misalkan kayak diabetes, kayak Nggak ada. jantung gitu, maksudnya pengaruh nggak sih? Kalau diabetes itu paling dekat ke katarak. Oh, kata Dia bikin cepat katarak, tapi yang bahaya lagi adalah retinanya bisa rusak karena diabetes. Retina tuh nanti insert ya. oh, Di dalam bola mata, punggung dalam bola mata ke saraf namanya retina. Nah, retina itu ada pembuluh darah yang mungkin bermasalah kalau diabetes. Nah, kalau diabetesnya terkontrol kok dok, tapi udah 10 tahun, nah itu tetap dicek juga. Meskipun terkontrol juga tetap bisa ada risiko kerusakan di retinanya juga. Gitu. Makanya harus hati-hati. Gitu. Ya dok, kayak lasik ada nggak sih min berapa itu? Oh iya, Bisa gitu. ada. Jadi Apa? tergantung. Jadi kalau lasik kan kita mau nipisin. Besar yang ditipisin itu sesuai sama besar minusnya dia, pasien. Jadi kalau kornea, jadi dicocokin. Kalau dari mesinnya bisa maksimal minus 14. Minus 14 itu bisa hampir mendekati 0 lah kita kejarnya. Tapi kalau ternyata korneanya tebel banget, ya kita maksimalin. Gitu. Nah itu penyesuaian dan itu harus bisa betul dicocokin sama ke apa namanya kemauan si pasien juga. Kalau harapan pasiennya pengen bebas kacamata ya kalau ada sisa kan nggak mungkin dong. ya. Tetap jadi makanya suruh mikir dulu pasiennya biasanya. Gitu. Oh iya pasti ada inform konsennya ada. Tapi gue nanya lagi loh, kalau misalkan gitu ada nggak sih namanya kegagalan dalam operasi itu? Risiko itu selalu ada. Semua tindakan ada risikonya. Lo nyebrang juga bisa kesenggol kan gitu. Jadi, nah risiko itu kita sebut risiko medis. Risiko medis harus dilalui oleh semua pasien karena emang semua punya risiko. Nah risikonya beragam dari yang ringan bisa juga sampai yang berat. Ada gitu. Nah itu harus dijelasin juga ke pasien. Gitu sih. Kan kadang-kadang kan orang kan ekspektasinya tinggi ya kan, wah Oh iya, jadi nggak usah baca makan nih, betul. ternyata iya asik kan. Iya, lasik emang bagus banget, tapi yang nggak sempurna juga nah gitu. Jadi kita nipisin kornea itu juga ada konsekuensinya. Biasanya yang pasien rasain ya kalau pasien ya kalau dibaca bukunya juga ada tuh. Jadi dia istilahnya sensitivitas cahayanya menurun sedikit. Jadi kalau seorang yang suka camping, gelap-gelap, terus atau memang orang seni yang suka kerjanya redup-redup, baca buku redup gitu, nah itu mungkin agak susah. Nyetir malam juga nggak susah, cuma lampunya kayak ada berpendar sedikit gitu. Nah itu ya itu gara-gara sensitivitas menurun gitu. Jadi banyak sih hal yang perlu diomongin, jadi makanya harus mantap lah gitu si pasien dan sedangkan tindakan ini irreversible nggak bisa dibalikin lagi tuh kenakan dulu udah nggak apa dia minus lagi balikin dong dok gitu kagak bisa nggak bisa jadi itu benar-benar irreversible adanya mata kaki Oh iya bro, gue mau nanya lagi, kalau misalkan kita donor kornea mata nih, ya kan, Iya. itu gimana sih? Jadi kalau donor mata orang bilang donor mata ya, tapi sebenarnya yang didonorin bukan satu bola mata, tapi hanya korneanya aja yang paling luas. Jadi itu diperbolehkan dan memang dibutuhin sama orang banyak karena memang kornea itu organ steril, organ avaskuler itu nggak punya pembuluh darah yang bisa dimanfaatin sama orang yang lain jika keadaan kornea tersebut masih viable, masih bagus, masih sehat.
Dalam artian ada waktunya tuh. Jadi kalau pas misalnya ada yang meninggal, dia sebelum meninggal udah mau jadi donor. Nah, juga disetujui sama orang rumahnya, orang keluarganya. Oke gitu, nggak ada konflik. Kalau ada konflik nggak usah, nggak jadi. Jadi meskipun pasiennya, yang meninggalnya itu donornya itu mau, waktu diambil di rumah bukan keluarga, ada yang nyaut-nyaut nggak bolehin ya kita mundur. Pokoknya harus ikhlas lah, harus rela gitu baru kita ambil. Nah diambilnya juga harus dalam 6 jam sampai 12 jam itu kan ada waktu tertentunya. Itu petugas donor itu datang ke jenazah, kita minta izin ke keluarga, kita hanya ngambil korneanya saja. Jadi bukan jadi, kan orang takut tuh, iya kan jadi bolong gitu, enggak jadi bolong, enggak bolong. Gitu cuma di depannya aja diambil terus ditutup lagi nanti. Oh itu Gitu. salah apa? Iya. Iya dia pikirnya zona mata Makanya Iya. melegokan gitu Pak. Iya, enggak jadi larangan, enggak. Nah, ini bagus banget diangkat sebenarnya, makasih Bruno. Jadi sebenarnya isu ini besar banget. Jadi kelainan kornea kebutaan orang Indonesia karena korneanya yang rusak itu tinggi banget. Sedangkan kornea itu nggak bisa memperbaiki diri sendiri, nggak bisa regenerasi. Jadi kalau kornea itu kan harus bening itu harus sehat. Nah, kalau ada yang rusak sedikit, bekas luka, bekas infeksi, atau emang ada penyakit genetiknya yang lain, nah itu korneanya harus diganti. Nah itu baru jernih lagi tuh, ngeliat lagi gitu. Nah problemnya donornya sedikit banget di Indonesia, dikit banget gitu. Jadi orang yang butuh mungkin ada ratusan ribu, tapi yang donornya setahun cuma ada mungkin di Indonesia ya seingat saya tuh 200, 300. Iya. Iya, ratusan ribu bisa. Antriannya tuh kalau zaman dulu sekolah tuh di RSCM, antrian donor tuh panjangnya bukan main. Donor lokal. Karena donor lokal istilahnya jadi lebih orang Indonesia. Lokal tuh orang Indonesia. Jadi relatif lebih murah, ekonomis gitu. Karena ya dari lokal gitu. Jadi itu sedangkan kalau dari luar negeri kita minta ke bank mata di luar itu harganya fantastis gitu. Bisa mungkin sekarang 4.000 US gitu. Satu donor, iya. Yang butuh orangnya nggak punya, ya kan? Sedangkan dua-dua mata rusak. Itu sih. satu apa satu pasang? Satu mata. Satu. Iya gitu. Itu 8.000 kalau 2. Itu jadi Minimum. itu jadi mahal banget memang, makanya pengennya sih ngegerakin. Sekarang udah mulai bergerak, cuma yang bergerak kan yang lihat sosmed orang-orang muda. Dapatnya kapan korneanya? Kan nunggu nanti gitu ya. Kita kan mudah-mudahan sih bisa panen 30 tahun 40 tahun lagi. Tertanam di masyarakat karena pendonor itu hilang semua kan dari taktik ya kita itu donor. Iya, Padahal cuma tensanya doang ya. korneanya gitu, keluarnya doang gitu. Jadi silakan aja kalau itu, kalau di JSC ada Lions Eye Bank. Jadi kalau nyari di IG itu LEBJ, Lions Eye Bank Jakarta. Itu Eye Bank, Bank Mata Jakarta, Lions Eye Bank. Jadi misalkan emang udah sains ya kan udah oke, berarti pas dia Ada meninggal dia ada dikasih tahu kan arahannya, misalnya dikasih tahu nanti misalnya suatu saat dia meninggal nggak ada, keluarganya atau orang rumah bisa menghubungi tuh. Misalnya di KTP-nya kita taruh logo Lions Eye Bank atau donor mata gitu. Nah itu dilihat nanti ya ada teleponnya, dia telepon. Nelfon biar dia panggil petugas donornya datang. Proses gitu. Siapnya biasanya gitu. Iya benar. Coba kan itu harus cepet kan gitu. Jadi kalau udah setahu saya selewat 6 jam udah kurang bagus. Gitu. Itu yang repotnya di situ. Gitu sih. mungkin warga lupa alien apa lain. Iya. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Cuma
ya ini sebagai edukasi kan, jadi bagus sih. Ya, Nanti karena juga coba saya. sekarang yang gua rasain, gua dengar-dengar itu yang sekitaran gua pernah ini, ketika misalkan ada event apa gitu, banyak tuh sekarang tuh kayak misalkan, Bu, ini kalau misalkan ini ada donor apa, misalkan ini donor, misalkan donor mata nih, ntar di UI itu banyak saya kayak kayak masuk kayak ke kuburan apa, bukan mata doang sih sebenarnya, entah mungkin atau ginjalnya atau apanya biasanya itu. Ya, kalau mata tadi avaskuler. Avaskuler itu nggak punya pembuluh darah, jadi asal pasiennya, yang udah nggak ada itu udah memang sehat, dicek darahnya. Jadi nanti waktu donor itu ngambil darah juga biasanya. Ngambil darah sedikit, dicek ada penyakit-penyakit menular atau enggak, clear, bisa langsung pasang, bisa dipakai. Tapi kalau ginjal kan harus ditesnya banyak banget karena dia pembuluh darahnya gede banget, banyak. Jadi penolakannya gede. Jadi oleh karena itu kalau ginjal nggak bisa, kayaknya kayak gitu susah. Lo bisa eh, cuma harus di match-nya lebih banyak gitu. Yang Prosesnya lebih banyak kali ya. iya. Prosesnya lebih banyak. Gitu. Sangat cek kesehatan. Kalau yang resmi kan ya mesti di kamar operasi. Kalau lu kan nggak resmi kan bisa di pinggiran buka sendiri gitu kan. Jadi iPhone. Ganti efek. Coba kayak lu kali ini lu apa Ginjal lu kan ada 3. mata lu nih coba. Lu katanya mau laksik lu kemarin. Lu udah minum berapa? Aku sih masih baru jadi ya minta. Nggak ada min masih baru. Nggak ada min aku. Ini baru. Enggak, yang baru plus. Udah masuk 40. Pinjam. Lu bilang deh. Minta. Kalau itu untuk lihat jerawat kita. This paling tinggi dulu bro. Kayak mulut nih. Ya. Oh, Nan, selain nasi ada metode lain dari yang buat pomnya mata ini nih. untuk ngilangin minus. Iya itu ya. Jadi kalau ngilangin minus tuh kalau dengan laser, nama kelompok besar itu laser vision correction, LVC. LVC itu sekarang yang populer ada LASIK sama lenticle extraction. Yang populer sekarang SMILE. SMILE itu small incision lenticle extraction. Jadi metodenya tujuannya sama tapi beda metode sama LASIK. Oh beda metode. Lebih cepat, lebih nyaman, lebih nggak sakit, itu SMILE. Nah, kalau nggak cocok ke situ, minus entah usia segala macam, pengennya plus minusnya dapat misalnya 40 nih ya kan. Bagus. 40 nih. Belum, sorry, belum 40. Jadi misalnya ada pasien datang umur 50 minus 8, pengennya lihat jauh, lihat dekatnya dapat, itu bukan LASIK. Bukan LVC, tapi kalau LVC itu kita hanya koreksi lihat jauhnya doang. Begitu lihat dekat dia langsung harus pakai kacamata plus. Tetap pakai kacamata jadinya. Nah, kalau satu lagi metodenya namanya RLE. Refractive Lens Exchange itu kita ganti lensanya. Jadi operasi kayak seperti operasi katarak pada lensa yang masih bening. Tujuannya untuk membebaskan pasien dari kacamata. Itu RLE. Itu yang sekarang juga banyak dilakukan, tapi syaratnya pakai lensa yang multifokal. Multifokal. Nah, lensa tanam nih ngomongin ini jadi bahas mata banget nih. Bukan betulnya nih. Spesialis ya. Oke, jadi lensa tanam mata tuh ya seperti operasi katarak biasanya itu sekarang banyak macamnya. Kelompok besarnya kalau saya jelasin tuh ada monofokus sama multifokus. Mono dan multi. Nah, monofokus ya nama artinya satu fokus. Jadi kita setting biasanya lihat jauhnya dibikin bagus tanpa kacamata targetnya. Jadi 0 nggak ada minus gitu, tapi lihat dekatnya harus pakai kacamata baca. Nah kalau multi ya multi banyak fokus. Jadi 3 fokus biasanya, lihat jauh, lihat intermediate tuh lihat komputer,
sama lihat dekat. Nah itu multifokus. Nah tapi ya ada syarat-syaratnya lagi gitu. Itu syarat-syaratnya ada lagi untuk cocok nggak nih multifokus, karena nggak semua orang ternyata bisa nyaman dengan multifokus gitu. Nah itu lensa gitu. Kebutuhan gitu kan. Kebutuhan dan multifokus ini harganya juga gede, beda gitu. Jadi ya kalau ada kelonggaran bisa pilih multifokus gitu, kalau emang cocok bisa gitu. Lo multi apa? Fungsi. Bukan soal fungsi. Fungsi sama multi lah. Multi talent ya, lalan. Oh iya. Ini kan kita udah bahas mata ya kan, dan Yes. pengen tahu nih dari dokter mata paru nih ya, dokter mata nih, apa sih tips-tipsnya nih buat temen-temen nih ya kan, supaya menjaga mata nih, supaya Mas Isra kata, kan banyak nih sekarang nih temen-temen apalagi Gen Z nih ya kan, yang fokus main handphone, tuh apa sih tips-tipsnya tuh? Ya kalau jaga mata standar aja ya. Jadi kayak ya lihat dekatnya jangan kebanyakan. Dalam arti kalau masih kecil ya handphone tuh sebenarnya kan nggak boleh. Jadi kalau mau di handphone tuh sekarang kesepakatannya SD itu 1 jam doang sehari. 1 jam sehari nggak ada. Weekend bebas, kagak ada tuh. Jadi 1 jam aja setiap hari. Lainnya banyakin lihat main di outdoor. Main di outdoor tuh sangat untuk anak-anak ya kasusnya. Untuk anak-anak itu karena concern kita juga dokter mata itu minus itu sekarang makin tinggi. Pasti anak-anak dengan minus, anak-anak dengan minus tinggi juga bahkan makin banyak gitu. Jadi concernnya adalah satu ya tadi kurangin handphone, nggak boleh terlalu membiasakan dengan handphone. Wah anak gue berisik terus nih, nangis terus, kasih handphone deh. Ya, jangan, itu jadi nggak boleh. Jadi harus strict dari awal. Kalau udah terlanjur dari udah gede ya udah susah, makin berantem aja isinya di rumah gitu kan. Tapi kalau dari kecil dia udah tahu, udah paham, lebih enak ke depannya. Nah itu kuncinya di situ. Yang kedua outdoor activity. Jadi 2 jam sehari, setahu saya ini 2 jam sehari itu di luar, mainnya di luar, jadi lihatnya jauh. Nggak di kamar doang, kamar, iya. Bayangin yang rumah 18 meter tuh. Nah itu harus di luar rumah karena harus jauh tuh 6 meter. 6 meter atau lebih itu jauh, jadi itu kegiatan outdoor penting. Kemudian kalau baca juga usahain anak-anak kalau yang suka baca tangannya dilurusin. Lurus gini. Jadi lebih jauh gitu. Ini ya gelap nggak boleh. Di luar kan lebih terang kan. Gitu jadi. Udah pun bisa baca. Lah. Dia ngerapa kalau belum ngerapa. Dia bukannya suka baca lagu. Baca. Buat lompat lagi. Itu kan baca. Oh lihat. Lagi kan baca ngeliat. Dulu di kamar mandi situ kan dari Yanto kan. Tapi sampai 3 ya. Di pojokan situ kan. Kebongkar lagi. Pas wah deh kayaknya deh. Mata-mata. Tebatin. Tebatin deh. Itu terus selain itu ya lanjutin lagi untuk anak-anak tuh usahain. Sekarang tuh saya sering ketemu pasien terlambat datang. Jadi dia ibunya bapaknya mungkin terlalu sibuk atau mungkin nggak sadar kalau anaknya padahal dari kecil sukanya nonton TV maju ke depan. Itu tanda-tanda minus tuh. Butuh kacamata. Nah kayak gitu-gitu tanda-tanda itu harusnya dikritisi, diingat sama orang tua anak-anak itu. Kalau ada kayak gitu cek mata, cek kacamata doang sederhana. Kalau nggak mau ke dokter mata nggak usah ke optik deh. Optik paling nggak ditutup sebelah. Nah yang terlambat itu biasanya kasusnya ternyata mata sebelahnya bagus, mata sebelahnya minus. Nah, gua tuh. Nah kalau lu bukan minus semuanya. Nah, Enggak kalau yang satu kamu, yang satu ini.
bisa. Nah, oh, bukan minus ya? Oh. Langsung gua. Baik banget tuh dia podcast. Lo karena masih hitungannya jadi takut ya? Gila ya, kan Langsung aja udah. Bodoh amat tadi, bodoh amat udah. Nah itu kalau Kurang lagi nih. udah lo titik gua. Nambah tuh. Ada 3 rekamannya. Bisa diulang-ulang lagi. Gak boleh gitu dong. Gak baik. Nah, kalau terlambat tuh bahayanya apa tuh? Bahaya itu misalnya kita sebut ada namanya mata malas. Udah dengar nggak mata malas? Nah, mata malas itu bukan mata juling, beda nih. Juling, miring, ya kan? Nama kedokterannya strabismus. Tapi kalau mata malas itu lazy eye atau amblyopia nama kedokterannya. Itu tadi misalnya satunya bagus, satunya ternyata ada -3, nggak ketahuan ya waktu kecil. Sampai gede itu kalau nggak ketahuan nih -3-nya bisa naik terus seret. Dan nggak terlatih jadinya. Makanya namanya malas. Terlatihnya, latihannya gimana? Pakai kacamata harus. Nah kalau terlambat, ternyata udah 18 tahun baru ketahuan ada mata malas. Yang malas ini nggak jadi malas lagi gitu. Karena kematangan otaknya secara ilmu 18 tahun tuh udah mateng. Nggak bisa dirangsang lagi supaya bagus lihat jauh kecilnya. Lihat jauh dan kecil gitu. Itu mata malas. Jadi karena nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa dilatih. Nah itu ada terutama ya banyak dari daerah juga kayak gitu sih kalau datang-datang. Ini polos gitu. Betul. Itu namanya mata malas. Kalau kayak tatar tuh ciri-cirinya gimana coba? Kayak semada dia kan iya. Enggak, aku mah nggak rasa. Kalau mata cukai itu kuning. Mada ikan. Bukan bu. Sebut piting. Katarak nih ya salah satu juga terbanyak. Jadi paling sering itu berkabut keluhannya. Buram, berkabut. Ada juga yang tiba-tiba kalau ngelihat lampu malam, orang tua ya, kasusnya orang tua biasanya itu lampu tuh berpendar, terang banget, lebih silau. Bukan terang banget, mungkin bahasanya pecah lampunya. Ya jadi kalau lampunya harusnya satu, dia jadi banyak gitu, tabur gitu. Jangan-jangan katarak. Ada yang dikasih sinyal nggak ya? Oh, indikasinya tergantung. Tergantung kadang dong. Bagi lapang nggak Dibunuh, dibunuh. Dari udah di rumah aja kan burung dari atas bahaya. males deh. Dan itu nanti burung gitu ya. Kalau ciri-ciri yang bisa dilihatnya gitu apa? Ada Oh. putihnya kah? Ada gitu? Kalau putih itu udah berat, Oh, udah. udah matang. Jadi kalau di center bisa langsung kelihatan ya itu udah berat. Pasti katarak ini. Ya itu kemungkinan besar katarak. Beda, katarak sama selaput pterygium beda lagi nih. Katarak tuh bukan yang selaput putih di luar ya. Katarak tuh putihnya di dalam, di lingkaran pupil di belakang iris. Jadi bukan yang di luar ada segitiga gitu, daging kayak daging tumbuh, itu bukan katarak, itu pterygium beda lagi. Itu juga orang sering salah tuh. Itu. Tapi itu juga harus diobati juga yang kayak gitu. Kalau udah sampai ke kornea, ke hitam-hitamnya itu biasanya kita harus angkat, dioperasi, dibersihin, gitu sih. Iya, bener tuh. Hitam semua kayak sampai bawah. Cahayanya kurang naik. Gitu kan. Orang gitu. Oh, lu kan sekarang udah pakai kacamata ya bener? Dari mata gue Nah, guys, berapa terus ya apa pas solusinya gitu? Nah, iya gue mau nanya lagi loh. Iya. Kalau misalkan minus nih, ya kan? Hari ini gue misalkan -1,5 misalkan. Apakah gue pakai kacamata terus nih? Apakah dia bisa balik?
balik. Nol atau enggak? Enggak. Nggak bisa ya? Kacamata itu alat bantu. Oh, alat bantu. Jadi jangan pikir kacamata bisa jadi nol lagi. Jangan pikir makan wortel terus jadi nol lagi. Makan wortel jadi kelinci. Iya. Sama bukan yang seriesnya kalau makan wortel tuh hipervitamin A. Oh, airborne. Jadi kuning. Iya. Jadi kuning, kagak hilang-hilang nih bertahun-tahun biasanya tuh. Susah hilang. Itu kalau kebanyakan vitamin A. Oh, gitu. Jadi kan kadang kan ya ditutupnya kan, "Oh, aku pakai kacamata nih supaya minusnya supaya nggak tambah, udah supaya jadi nol lagi." Nah, enggak, yang sampai nolnya enggak, tapi supaya nggak nambah itu masuk akal. Gitu. Mengurangi ya pengobatan jatuhnya. Iya. Ngurangin susah kecuali tindakan tadi. Klasik tadi gitu ya. Iya, tindakan. Tindakan kalau kurangin habis entar. Kalau dikurangin nanti habis. Tipis. Masalahnya udah minus aja udah nggak ada krim. Gitu berarti. Kapan itunya gitu, kapan adanya jadinya gitu. Tuh. Gitu dia hasil membantu. Berarti ada tipsnya nih nih, Dok, buat jaga kondisi mata nih, apalagi yang udah umur di atas 30, 40. Oke, ya umur seumuran kita ya. Jadi secara umum kalau seusia kita nih, terutama yang kita bagi nih, satu yang nggak punya minus, dia banyak bersyukur, ya kan? Ya kan? Masih bagus. Jadi insya Allah tuh secara genetik stabil dia, udah stabil. Jadi ya segitu-segitu aja biasanya. Cuma nanti masuk 40 jangan bingung kalau bacanya susah. Masuk plus soalnya ya kan gitu. Jadi itu yang biasa kejadian. Tapi kalau berbeda sama yang misalnya punya minus tinggi. Minus tinggi tuh di atas 6. Di atas 6. Minus 6 atas itu tinggi. Nah itu hati-hati sama retina yang tipis. Jadi kalau kalau minus tinggi itu biasanya bola mata itu cenderung memanjang. Dari kecil nih, pertumbuhan bola matanya emang jadi lebih panjang gitu. Nah karena lebih panjang, sisi dalamnya itu retina itu harusnya tebel, kayak karena stretch dia ketipis. Ada kerentanan di situ. Nah itu harus dicek. Contohnya apa yang bahaya, Dok? Contohnya kalau ada, kita sebutnya floaters. Floaters kalau lo lihat awan terang atau ini langit-langit putih terang, cahaya terang, ada benang, ada bayangan hitam-hitam. Itu kita sebut floaters. Kalau cuma satu dari dulu ada, is okay. Gak apa-apa biasanya, gak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba banyak, nggak hilang-hilang, ditambah ada buram apalagi, segera datang ke dokter mata. Takutnya retinanya robek. Iya. Itu retina robek, cikal bakal retina lepas istilahnya. Nah itu emergency mata kalau itu. Iya. Itu harus dilihat. Kalau butuh operasi, kalau enggak di laser dulu biasanya. Iya, karena temen ngantor kan, teman kantor gua kan juga begitu. Jadi dia tuh selalu kayak bisa, padahal nggak ada apa-apa gitu loh. Kayak apa sih gitu? Belek gitu. Gue karena ada benang di sikirin. Padahal nggak ada apa-apa kan. Cuman dia itu tadi kayak tinggi gitu. Ya Ada selaputnya. putih gitu. Ya. Itu ini dari sekarang kali apa? Selaput, kalau itu selaput yang di luar tuh pterygium tadi. Pterygium. Biasa kita anak motor, kena debu, rokok semua ini ya kan. Ya soalnya. Tapi bukan ngerokok ya, tapi sebenarnya pterygium, bukan asap. Pterygium tuh dari matahari. Jadi ultraviolet. Jadi kalau sukanya gelap-gelapan sih nggak apa-apa sih, aman. Nah tuh kita udah dengar tuh tips triksnya jaga kondisi mata dari dokter Ruli ini, terus gimana caranya penanganannya tuh kalau buat bayinya nih Apa tuh? ngecek mata itu berapa tahun apa nunggu sakit? Ya, disarankan itu 6 bulan. 6 bulan. Kayak dokter gigi sebenarnya. Nah, tapi kalau
keadaan khusus, misalnya ada penyakit tadi gue sebut salah satu glaukoma kah, diabetes kah, itu ada yang disuruh datangnya 3 bulan. Nah itu mesti dipantau tergantung kebutuhannya sih sebenarnya. Tapi kalau sehat-sehat biasanya 6 bulan, terutama anak kecil tuh kalau memang udah pas datang butuh kacamata, biasanya kita evaluasi 6 bulan, kalau udah mulai stabil mungkin agak kendor dikit nggak apa-apa. Tahun. Iya, setahun. Selagi tuh kita ilmu tentang mata tuh ya kan. 6 bulan sekali. Oh, Jack. Emang lu kan 6 bulan sekali. Nah, sekarang tuh timbang lebih timbang. Bukannya gua cacing. Sama vaksin polio. Gitu. Tidak mas poli. Makanya nih jangan lupa nih tetap pantengin Bentok nih. Dan datengin narasumber kita nih. Ya luar biasa ya kan. Kira jangan lupa nih komen, like, and subscribe nih. Jadi siapa yang mau jadi donor mata? Mulai dari kanan dulu. Bukan pemaksaan. Bukan adalah saya. Kamu suka. Kalau gue sih lebih itu mata pencarian aja. Ya nih terus saksikan Bentok dari nongkrong Sampai di top. di Bentok. Oke. Sama-sama. Mantap.